Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Tiara Andini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Pola Konsumsi, Beban Kerja, dan Obesitas Sentral terhadap Kelelahan Kerja pada Pegawai Universitas Sriwijaya. Jadi, latar belakang penelitian ini dimulai dari tingginya angka kelelahan kerja di berbagai sektor. Secara global, lebih dari 700 juta pekerja atau sekitar 62% tenaga kerja dunia bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Bahkan, 9% bekerja lebih dari 55 jam per minggu, yang menurut WHO dan ILO dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, penyakit jantung, dan stroke. Nah, di Indonesia, berbagai penelitian juga menunjukkan tingginya angka kelelahan, baik pada pekerja industri, perawat, maupun pegawai sektor layanan. Namun, penelitian pada sektor perguruan tinggi masih terbatas. Padahal, pekerja kampus memiliki karakteristik sedentari, tuntutan administratif yang tinggi, dan jadwal kerja yang sering tidak teratur. Selain faktor kerja, aspek gizi seperti pola konsumsi dan obesitas sentral juga memengaruhi tingkat kelelahan. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa obesitas sentral dapat meningkatkan risiko kelelahan hingga 3 kali lipat. Karena itu, penelitian ini diperlukan untuk melihat bagaimana ketiga faktor tersebut berhubungan dengan kelelahan pada pegawai Universitas Sriwijaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan pola konsumsi, beban kerja, dan obesitas sentral dengan kelelahan kerja pada pegawai di Universitas Sriwijaya. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan pola konsumsi, beban kerja, serta obesitas sentral terhadap kejadian kelelahan kerja pada pegawai Universitas Sriwijaya. Selain itu, terdapat tujuan khusus seperti mendeskripsikan karakteristik responden, mengukur masing-masing variabel, menganalisis hubungan tiap variabel, hingga menentukan faktor yang paling dominan. Pada tinjauan pustaka, pola konsumsi diartikan sebagai kebiasaan makan serta kualitas dan kuantitas asupan yang dapat memengaruhi energi kerja seseorang. Sementara itu, obesitas sentral merupakan penumpukan lemak di area perut yang diukur melalui lingkar pinggang. Kriteria yang digunakan adalah lebih dari atau sama dengan 90 cm untuk laki-laki dan lebih dari atau sama dengan 80 cm untuk perempuan. Nah, kondisi ini berhubungan dengan risiko metabolik dan kelelahan. Selanjutnya, beban kerja meliputi tuntutan fisik, mental, emosional, dan waktu. Beban yang tinggi dapat menguras energi dan mempercepat munculnya kelelahan. Sedangkan kelelahan kerja merupakan kondisi fisik dan mental yang menurun akibat aktivitas yang terus berulang. Dampaknya bisa berupa penurunan konsentrasi, menurunnya performa, dan berkurangnya produktivitas. Pada kerangka teori, saya menggunakan pendekatan dari Total Worker Health Model. Model ini menjelaskan bahwa kesehatan dan performa pekerja tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik saja, tetapi juga oleh faktor lingkungan kerja dan tuntutan pekerjaan, serta kebiasaan individu. Dalam konteks penelitian ini, pola konsumsi, beban kerja, dan obesitas sentral dianggap sebagai faktor yang saling berinteraksi. Ketiganya bisa mempengaruhi tingkat energi, ketahanan tubuh, serta respon fisik dan mental pegawai dalam menjalani aktivitas kerja. Gambaran dalam kerangka teori ini menunjukkan bagaimana faktor individu dan faktor pekerjaan dapat saling berkontribusi pada munculnya kelelahan kerja. Karena itu, ketiga variabel tersebut penting dianalisis secara bersamaan untuk memahami kondisi pegawai Universitas Sriwijaya secara lebih komprehensif. Kemudian kerangka konsep. Jadi pada kerangka konsep ini terlihat bahwa ketiga variabel independen memiliki arah hubungan menuju kelelahan kerja sebagai variabel dependen. Dari sini saya merumuskan 4 hipotesis. Yang pertama, ada hubungan pola konsumsi dengan kelelahan kerja. Kedua, ada hubungan beban kerja dengan kelelahan kerja. Ketiga, ada hubungan obesitas sentral dengan kelelahan kerja. Dan keempat, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berhubungan dengan kelelahan kerja.
Pada bagian metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan desain cross-seksional, jadi semua data dikumpulkan pada satu waktu saja. Penelitian dilakukan di Universitas Sriwijaya pada bulan Desember 2025. Populasinya adalah seluruh pegawai Unsri, dan dari perhitungan sampel didapatkan minimal 193 orang. Nah, untuk berjaga-jaga ada yang drop out, ditambahkan 10% menjadi 212 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, jadi setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Kriteria inklusi dan eksklusi juga sudah ditentukan, misalnya pegawai harus aktif, berada pada rentang usia produktif, yaitu 20-64 tahun, tidak sedang menjalani diet khusus, dan bersedia mengisi kuesioner. Yang hamil, sedang cuti, atau datanya tidak lengkap akan dikeluarkan dari sampel. Jadi secara umum metodologi ini dirancang supaya data yang diperoleh benar-benar mewakili kondisi pegawai yang diteliti. Berikut ini adalah definisi operasional, di mana untuk setiap variabel menggunakan instrumen yang sudah terstandar. Untuk kelelahan kerja diukur menggunakan SSRT, untuk pola konsumsi menggunakan SKFFK, untuk beban kerja diukur dengan NASA TLX, dan obesitas sentral menggunakan pengukuran lingkar perut. Sementara variabel perancu seperti aktivitas fisik, usia, jenis kelamin, pendapatan, status kepegawaian, dan masa kerja juga didefinisikan dan dikategorikan secara jelas menggunakan standar WHO dan Kemenkes. Nah, untuk metode pengumpulan data dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dan pengukuran antropometri. Kemudian pengolahan data dilakukan melalui proses editing, coding, entry, dan cleaning. Selanjutnya, analisis data meliputi univariat untuk menggambarkan distribusi, bivariat untuk melihat hubungan masing-masing variabel, dan multivariat untuk menentukan variabel paling dominan. Nah, berikut ini adalah lampiran yang berupa instrumen. Nah, instrumen ini yang digunakan adalah kuesioner. Nah, kuesioner ini terdiri dari informed consent, kemudian formulir identitas responden, kemudian kuesioner SKFFK untuk pola konsumsi, kemudian kuesioner NASA TLX untuk beban kerja, kemudian kuesioner GPEC untuk aktivitas fisik, dan kuesioner SSRT untuk kelelahan kerja. Baiklah, demikian pemaparan proposal penelitian saya. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran awal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja pegawai Universitas Sriwijaya, sehingga dapat menjadi dasar bagi upaya peningkatan kesehatan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.